Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roza Pramida. Perkenalkan, nama saya Widya Elvira, saya dari kelompok 10. Hari ini saya akan mempresentasikan materi kuliah Perekonomian Indonesia dengan materi Neraca Pembayaran Indonesia. Berikut penjelasannya. Neraca pembayaran merupakan suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu. Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial. Berikut transaksi-transaksi yang ada di dalam neraca pembayaran. 1. Transaksi debit, yaitu transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang atau devisa dalam negeri ke luar negeri. Kedua, transaksi kredit, yaitu transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang atau devisa dari luar negeri ke dalam negeri. Transaksi satu arah, yaitu transaksi yang tidak menimbulkan kewajiban untuk melakukan pembayaran, misalnya hadiah atau bantuan. Fungsi neraca pembayaran yaitu berfungsi dalam memperoleh informasi yang rinci terkait perdagangan luar negeri. 2. Berfungsi untuk dijadikan perbandingan pada pos di dalam neraca pembayaran negara tersebut dengan negara tertentu. 3. Berfungsi sebagai alat kebijakan moneter yang bisa dilaksanakan atau diterapkan oleh suatu negara. Ikhtisar neraca pembayaran. Dalam pengikhtisaran neraca pembayaran yaitu untuk menentukan transaksi yang masuk sisi debit dan kredit. Perlu diperhatikan hal-hal berikut ini. Pertama, sisi debit berisi transaksi yang menyebabkan neraca membayar ke luar negeri, yaitu impor atau piutang luar negeri. Kedua, sisi kredit adalah semua transaksi yang menyebabkan negara menerima pembayaran dari luar negeri, yaitu ekspor, penerimaan cicilan atas piutang ke luar negeri, atau penerimaan jasa yang dikerjakan untuk orang asing. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Ibu Wid, yaitu yang akan dimulai dari manfaat neraca pembayaran. Manfaat neraca pembayaran ada 7 manfaat. Yang pertama, membukukan seluruh transaksi ekonomi internasional yang terjadi antara penduduk dalam negeri dan penduduk luar. Yang kedua, mengetahui struktur dan komposisi transaksi ekonomi internasional suatu negara. Yang ketiga, mengetahui mitra usaha suatu negara dalam hubungan ekonomi internasional. Yang keempat, mengetahui posisi keuangan internasional suatu negara. Yang kelima, indikator yang akan dipertimbangkan oleh negara donor untuk memberikan bantuan keuangan. Yang keenam, indikator fundamental ekonomi selain tingkat inflasi, pertumbuhan GNP, dan sebagainya. Yang terakhir, sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam mengambil langkah-langkah di bidang ekonomi, mengambil kebijakan di bidang moneter dan fiskal. Mengetahui pengaruh hubungan ekonomi internasional terhadap pendapatan nasional, mengambil kebijakan di bidang politik internasional. Selanjutnya, tahap dalam neraca pembayaran. Di sini saya akan menjelaskan ada 4 tahap. Yang pertama, negara debitur muda, di mana pada tahap ini suatu negara lebih banyak mengimpor daripada mengekspor. Selisih di antara keduanya ditutup melalui pinjaman luar negeri, sehingga memungkinkan negara tersebut menumpuk modal. Yang kedua, negara debitur madya, di mana pada tahapan ini secara perdagangan suatu negara telah surplus, tetapi pertumbuhan dividen dan bunga yang harus dibayarkan untuk pinjaman luar negeri menjadikan saldo neraca modal kurang seimbang. Selanjutnya, yang ketiga, negara kreditur muda, di mana pada tahap ini suatu negara mengembangkan ekspornya secara luar biasa. Bahkan negara meminjamkan uang kepada negara-negara lain. Oke, yang terakhir, negara kreditur madya, di mana pada tahapan ini pendapatan modal dan investasi luar negeri memberikan surplus cukup besar terhadap pos
tak tampak yang kemudian diseimbangkan dengan defisit neraca perdagangan. Baiklah, selanjutnya masalah dalam analisis neraca pembayaran. Ada dua. Yang pertama, seringkali mengabaikan antara transaksi internasional yang satu dengan yang lain, sehingga ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran diasosiasikan dengan satu transaksi saja, tanpa melihat hubungannya dengan yang lain. Yang kedua, surplus dalam transaksi yang sedang berjalan sering dianggap baik. Sebaliknya, defisit dianggap jelek. Anggapan semacam ini tidak selalu benar. Demikianlah presentasi dari kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.